Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Air menjadi salah satu komponen terpenting bagi semua makhluk hidup, tak terkecuali tumbuhan. Air yang dibutuhkan oleh tumbuhan digunakan untuk bertahan hidup serta menghasilkan cadangan makanan. Seperti yang kita ketahui, air yang dibutuhkan oleh tumbuhan berada di bawah atau dalam tanah. Dalam proses pembuatan makanan, air tersebut harus melewati suatu mekanisme untuk sampai ke atas yang disebut sebagai mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Lalu bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun bekerja? Sebelum membahasnya, jangan lupa subscribe Halo Edukasi. Tahap pertama proses pengangkutan air ini dimulai dari diserapnya air dari dalam tanah oleh rambut-rambut akar untuk kemudian masuk ke bagian sel-sel epidermis dengan cara osmosis. Berikutnya, air akan melewati lapisan korteks, kemudian menuju endodermis dan perisikel. Air masuk ke dalam jaringan silem yang berada di bagian tengah akar, kemudian diangkut ke atas melalui silem batang, menuju daun, melalui silem daun, untuk diolah sebagai bahan baku fotosintesis. Naiknya air dari akar ke daun disebabkan karena adanya daya kapilaritas pada batang, sehingga air dapat dengan mudah terangkut ke bagian tumbuhan lain yang posisinya lebih tinggi dari akar dan bahkan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Pada dasarnya mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun terbagi menjadi dua cara, antara lain mekanisme ekstravaskuler. Mekanisme ekstravaskuler merupakan mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun yang dilakukan pada bagian luar berkas pengangkut. Pengangkutan ini terbagi menjadi dua, yakni apoplas. Pengangkutan apoplas terjadi ketika air masuk secara difusi bebas atau transfer pasif ke dinding sel serta ruang-ruang antara sel yang berada di dalam akar. Dalam hal ini, air yang telah masuk tidak dapat langsung masuk ke jaringan silem sebab air terhalang oleh lapisan endodermis akar. Nantinya pada lapisan endodermis, air masuk secara osmosis. Simplas. Proses ini terjadi ketika air dan mineral bergerak menuju bagian hidup dari sel tumbuhan, di sel vakuola dan sitoplasma. Adapun tahapan air yang masuk secara simplas yakni sel bulu akar, sel korteks, endodermis, perisikel, dan silem. Mekanisme intravaskuler. Mekanisme pengangkutan air secara intravaskuler dilakukan melalui berkas pengangkut silem. Pada mekanisme ini, yang memiliki bagian terpenting terutama dalam proses pengangkutan air dan mineral yakni sel-sel trakea. Ada beberapa hal yang menyebabkan air yang berada di bawah tanah dapat naik hingga menuju daun, yaitu adanya tekanan pada akar. Ketika proses penyerapan air terjadi, cairan yang ada pada sel rambut akar sedikit berkurang kekentalannya, sehingga sel bagian dalam dapat menyerap air pada rambut akar dengan mudah. Cara ini juga dipakai dalam memindahkan air dari sel ke sel sampai akhirnya tiba pada pembuluh kayu. Terjadi kapilaritas pada batang. Seperti yang diketahui jika silem adalah pembuluh kapiler yang berada di dalam tumbuhan. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip kapilaritas, air dapat naik dengan mudah di dalam pembuluh. Proses naiknya air tersebut terjadi karena adanya adesi yang terjadi di antara molekul air dengan dinding tumbuhan. Daya hisap pada daun. Air yang telah ada di dalam daun tidak selamanya tersimpan, namun diolah bahkan mengalami penguapan melalui stomata. Akibatnya air yang berada di dalam sel-sel daun meningkat kadar kekentalannya, sehingga dapat memicu sel pada daun untuk menyerap air dari pembuluh kayu. Hal ini terjadi secara terus-menerus mulai dari akar sampai dengan daun. Demikian penjelasan mengenai mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.